Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmatinya. Dengan membacakan umul kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Kaulah yang kami tuju, ridwan-Mu lah yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjuti penjelasan dari hikmah yang pertama. Ini penjelasan yang terakhir. Kalam hikmahnya yang lalu yaitu Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, ini kalam hikmahnya yang lalu. Nah, kita sambung penjelasannya. Penjelasan dari kalam hikmah ini. Orang yang bergantung kepada amalnya, jika amalnya sedikit, maka sedikit pula harapannya kepada Allah. Jadi kalau kita bergantung kepada amal ibadah kita, bergantung kepada sholat kita, tahajud kita, amal tahajud kita, amal bacaan Quran kita, amal zikir kita, ya. Ketika amal-amal ibadah kita itu sedikit, maka akan berkurang harapan kita untuk mencapai ridha Allah. Akan berkurang harapan kita untuk meraih rahmat Allah. Nah, ini akibat kita bergantung kepada amal ibadah. Nah. Kemudian jika amalan banyak, maka banyak besar pula harapannya. Nah, jadi kalau banyak amal tahajudnya, amal zikirnya, amal baca Qur'annya, ya, amalan-amalan sunatnya banyak, maka besar pula harapannya untuk meraih ridha Allah, ya, dalam beramal ibadah.
untuk meraih rahmat Allah dalam beramal ibadah. Nah, ini akibat kalau kita bergantung kepada amal ibadah kita dalam beramal ibadah. Kemudian dalam kondisi seperti ini berarti ia telah menyekutukan Tuhan dan kebodohannya sungguh-sungguh nyata. Nah, berarti dia telah menyekutukan Tuhan dengan amal ibadahnya. Karena dia tidak bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, tidak mengharapkan rahmat Allah, tapi dia hanya bergantung, bersandar, dan mengandalkan amal ibadahnya untuk maksud-maksud tertentu. Ya. Nah, jadi inilah orang yang bodoh. Ini orang yang bodoh dalam beramal ibadah. Nah, seharusnya untuk mencapai keridhaan Allah jangan bergantung dan bersandar kepada amal ibadah. Ya. Tapi bergantunglah, bersandarlah kepada Allah, kepada karunia Allah, kepada rahmat Allah. Ya. Kemudian berikutnya, bergantung kepada Allah menyebabkan. Nah, ini dampak positifnya, ya. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, yang kita dapatkan kalau kita bersandar, bergantung, dan berharap hanya kepada Allah, tidak pada amal ibadah kita. Yang pertama, hatinya tenang dan tentram karena tidak merisaukan nasibnya. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nah, hatinya enggak stres, hatinya enggak gundah gulana, ya. Hatinya tidak sedih dan tidak kecewa ketika apa yang dia harapkan itu belum terkabul, ketika apa yang dia inginkan itu belum terkabul. Karena apa? Karena dia tidak bersandar kepada amal, dia tidak bersandar kepada usahanya, tapi dia bersandar kepada Allah. Yang dia cari itu bukan surga Allah. Yang dia cari itu bukan agar dijauhkan dari neraka, azab neraka. Nah, tapi orang yang bergantung, bersandar kepada Allah, yang dia cari adalah keridhaan Allah dalam beramal ibadah. Begitu juga dia merasa cukup dengan yang telah ditakdirkan Allah, yang telah ditentukan Allah, sehingga hatinya tidak galau, hatinya tidak stres, hatinya tenang, jiwanya tenang. Karena apa? Karena hatinya hanya bersandar, bergantung kepada Allah, kepada kuasa Allah. Ketika Allah menentukan dan mentakdirkan yang tidak sesuai dengan nafsunya, hatinya tenang. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang kedua, hikmah atau manfaat atau dampak positif bila seorang hamba bergantung kepada Allah, itu lenyap rasa seseorang dalam penghambaan terhadap sama manusia. Ini dampak positif yang kedua. Dia tidak meminta-minta kepada makhluk, dia tidak bersandar kepada makhluk, ya, dia tidak menghamba-hamba kepada makhluk, ya, jiwanya bebas, hatinya bebas, ya, dia tidak terkekang kepada kungkungan makhluk,
kepada aturan makhluk, tapi dia hatinya bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah, berhajat kepada Allah. Tumpuannya hanya Allah, Allah, Allah. Dia nggak takut jadinya ketika makhluk meninggalkannya, ketika makhluk menjauhinya, ketika makhluk tidak memberikannya. Karena dia yakin Allah itu maha kaya, Allah maha mencukupi, Allah maha menolong. Ya, karunia Allah itu amat besar. Allah maha segala-galanya. Kemudian hikmah yang ketiga, manfaat yang ketiga, kalau seorang hamba bergantung bersandar kepada Allah, itu amal ibadahnya diterima, tidak lagi diperbudak oleh dunia, dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Ya, kenapa amal ibadahnya diterima? Karena dia ikhlas, beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah. Nah, jadi murni keikhlasannya. Kalau kita beramal ingin mendapat surga, agar dijauhkan dari api neraka, agar tidak diazab oleh Allah, ini belum murni keikhlasan. Nah, karena ada maksud-maksud tertentu dalam beramal ibadah. Kemudian beramal ibadah ingin mendapat kenikmatan-kenikmatan dunia, ini belum murni keikhlasannya. Karena masih mengedepankan objek-objek nafsu dalam beramal ibadah. Nah, itu. Jadi bila kita bergantung bersandar kepada Allah dalam beramal ibadah, amal ibadah kita diterima. Dan kita lagi tidak diperbudak dengan dunia beserta isinya, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Nah, tidak tamak, tidak rakus, ya, dan tidak fokus hanya mentok kepada dunia beserta isinya. Tujuan kita dalam beramal ibadah, hati kita hanya merasa cukup dengan karunia Allah, ya, dengan pembagian Allah, dengan rezeki yang Allah kasih. Kemudian perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Jadi perhatiannya hanya tertuju kepada Allah dan akhirat. Itu dampak positif kalau kita bersandar kepada Allah dalam beramal ibadah. Bersandar kepada karunia, kepada rahmatnya. Nah, itu akan membuahkan perhatian kita hanya fokus kepada Allah dan akhirat. Kemudian yang keempat, hikmahnya nafsu lemah dan terkekang, sehingga perbuatannya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Nah, nafsu ini tabiatnya buruk, ya. Yaitu dia ingin merusak, ingin membawa kehancuran, dan ingin yang senang-senang, yang nikmat-nikmat. Maka kalau seorang hamba itu bergantung kepada Allah, nafsunya dalam beramal ibadah, nafsunya akan terkekang, akan tidak liar, akan tidak buas. Nah, sehingga perbuatan kita akan diridhai oleh Allah. Jadi kalau beramal ibadah kita lebih mengedepankan hawa nafsu, maka rusaklah amal ibadah kita. Nah, karena hawa nafsu ini menggiring kita untuk supaya cepat-cepat beramal ibadah. Artinya dalam amal ibadah itu kita tidak dibuatnya tidak tumaknina. Atau dalam beramal ibadah lebih mengedepankan keinginan-keinginan dunia ketimbang akhirat. Ya, ingin dapat rezeki, ingin dijauhkan bala bencana. Nah,
Itu keinginan-keinginan hawa nafsu seperti itu. Ya. Jadi orang yang bergantung dan bersandar kepada Allah dalam beramal ibadah, nafsunya jadi terkekang, jadi lemah, ya. Nafsunya bisa terkendali, nah, tidak liar nafsunya. Nah, kemudian sehingga Allah ridho, ya, atas amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, apabila kita melakukan suatu dosa atau ketinggalan satu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah, ini menunjukkan kita berpegang dan bergantung kepada suatu amal. Orang yang bersandar dan bergantung kepada Allah dalam beramal ibadah, ketika dia kendor atau berkurang amalan-amalan wiridnya, amalan ibadahnya, ya, berharapnya akan ridho Allah itu nggak akan berkurang, ya. Berharapnya akan rahmat Allah itu tidak akan berkurang. Itu. Jadi ketika dia banyak beramal ibadahnya pun juga begitu. Berharap terhadap rahmat Allah dan ridha Allah pun juga tidak bertambah. Jadi banyak amal ibadah maupun sedikit, tetap aja dia tuh berharap rahmat Allah, ridha Allah dalam beramal ibadah. Karena dia bergantung hanya dan bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada amal ibadah dia, tidak kepada nafsu dia. Nah. Kemudian berikutnya, orang-orang yang sudah mengenal Allah, dalam apapun keadaan mereka tidak berkurang harapnya kepada Allah. Nah, baik mereka sedang melakukan taat atau diuji melakukan maksiat, harap mereka kepada Allah tetap sama, karena mereka tidak berpegang dan bergantung kepada amal. Ini bagi orang yang sudah mengenal Allah, ya. Ketika mereka tergelincir dalam kemaksiatan, nah, harapan mereka terhadap ridha Allah, terhadap rahmat Allah itu tidak akan berkurang. Nah, sebaliknya juga ketika mereka taat kepada Allah, ya, banyak taat kepada Allah, harapan mereka terhadap ridha Allah dan rahmat Allah juga tidak bertambah. Bertambah dan kurang dalam beramal ibadah, bertambah atau berkurang dalam beramal ibadah, harapan mereka terhadap rahmat Allah, terhadap ridha Allah dalam beramal ibadah tidak berkurang. Nah, ini karena mereka bersandar kepada Allah, kepada karunia Allah, ya, tidak bersandar kepada amal. Kemudian berikutnya, jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergembira karena sudah mengerjakan amal ketaatan, tapi bergembiralah karena Allah menganugerahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa beramal. Nah, ini juga mohon diperhatikan dalam beramal, ya, dalam beramal ibadah. Ya, jadi jangan kita bergembira karena kita sudah beramal, karena amal ibadah kita. Kalau itu yang kita lakukan, akan timbul ujub, akan timbul bangga, dan kita akan merasakan itu semua atas kemampuan kita, perbuatan kita, ya, atas bantuan dan pertolongan kita pribadi. Dan kita akan merendahkan orang lain, akan menyepelekan orang lain, dan akan merasa pantas nantinya kita itu masuk surga. Kita akan mempunyai hak jadinya di sisi Allah, ya, untuk masuk surga. Nah,
Ini akibat yang buruk, ya. Jadi bergembiralah, senanglah karena Allah sudah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena karunia Allah, karena bantuan Allah, pertolongan Allah, kita bisa beramal ibadah. Sehingga kita tawadu, rendah hati, ya. Kemudian kita bisa mensyukuri, ya, atas karunia-karunia yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beramal ibadah. Kemudian berikutnya, kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, ini pertanda kita berpegang dan bersandar kepada amal. Bila kita berpegang kepada rahmat Allah, apapun keadaan kita akan selalu dekat kepada Allah. Nih, kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, kemampuan kita dalam beramal ibadah, bergembira karena amal ibadah kita, ya, kita akan tergelincir jadinya, ya, dalam kemaksiatan dan dosa. Kita menganggap kita ini sudah sempurna, sudah baik, sudah bersih, sudah suci. Menganggap apa yang sudah kita lakukan itu adalah karena kekuatan kita, kemampuan kita. Jadi kalau kita bergembira karena Allah sudah memberikan rahmat, ya, karunia-Nya, bantuannya, pertolongannya, sehingga kita bisa beramal ibadah, maka kita akan semakin dekat kepada Dia, kepada Allah. Kita semakin mengenal Allah, ya. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Jadi karena rahmat Allah kita boleh bergembira, kita senang, ya. Dan itulah yang lebih baik, berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Quran Surat Yunus ayat 59. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari hikmah yang pertama ini, maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan menggapai ridha Allah. Jadi kalau kita bergantung, bersandar kepada amal ibadah kita, maka akan berkurang, ya, untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai rahmat Allah dalam beramal ibadah itu. Ya, berkurang harapan menggapai ridha Allah ketika terjadi kesalahan. Kalau kita bersandar, bergantung kepada amal, berkurang mengharap ridha Allah, rahmat Allah ketika terjadi kesalahan, yaitu ketika kita tergelincir kepada dosa. Nah, bahkan lebih fatalnya lagi, kita akan berhenti beramal ibadah, ya, kalau kita bersandar, bergantung, berharap kepada amal ibadah, ya, tidak kepada Allah. Ya, jadi bahwa ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan menggapai ridha Allah ketika terjadi kesalahan, ya. Kemudian tertipu, ujub, lancang, dan tidak sopan terhadap Allah, serta merasa dirinya mempunyai hak di sisi Allah. Jadi kita kurang beradab jadinya kepada Allah, jadi kita mempunyai hak di sisi Allah, ya, hak-hak untuk masuk surga jadinya, menganggap amal ibadah kita ini sudah sempurna, sudah besar, ya, menganggap amal ibadah kita ini sudah pantas untuk masuk surga, menganggap amal ibadah kita ini segala-galanya.
Padahal Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Jadi jangan kita banggakan, jangan kita sandarkan amal ibadah kita ini. Jangan kita sandarkan kita beramal ibadah ya kepada amal ibadah kita. Ya. Kemudian bergantung pada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatannya menyebabkan seorang itu sengsara. Kalau kita bergantung kepada nafsu kita, beramal ibadah, keinginan-keinginan nafsu yang buruk, ya. Nah, itu kita akan stres, sengsara, menderita. Ya. Kita akan dibuatnya nggak tenang hati kita. Kalau kita bergantung bersandar kepada hawa nafsu juga, keinginan-keinginan duniawi, yang ujungnya merusak, ya merusak amal ibadah, nilai-nilai amal ibadah, dan juga merusak diri kita. Jadi kita stres dibuatnya. Jadi seorang hamba hanya boleh bergantung kepada Allah, karunia, pertolongan, petunjuk, dan pemberian Allah. Jadi kalam hikmahnya, sebagian dari tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi kalau seseorang beramal ibadah, dia bergantung, bersandar kepada amal ibadahnya dalam mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginannya, seperti misalnya masuk surga, ya, kemudian dijauhkan dari azab neraka, kemudian mendapatkan rezeki yang banyak, maka akan berkurang harapannya kepada Allah, yaitu harapannya untuk meraih ridha Allah, ya, ketika terjadi kesalahan-kesalahan, ketika dia tergelincir kepada maksiat dan dosa. Nah, jadi kita tidak boleh bergantung, bersandar kepada amal ibadah kita, ya, dalam meraih ridha Allah, dalam meraih rahmat Allah. Bergantung, bersandar saja hanya kepada Allah, kepada karunia-Nya, ya. Nah, kemudian dalam beramal ibadah kita harus ikhlas. Jangan kita beramal ibadah ingin surga agar dijauhkan dari neraka, ingin mendapat rezeki yang banyak, ya, ingin mendapat dunia beserta isinya. Jangan seperti itu. Nah, itu berarti belum sempurna keikhlasan kita. Belum baik, masih ada objek-objek hasrat, syahwat tertentu, ya, dalam beramal ibadah. Nah, itu. Jadi ikhlaskan aja kita beramal ibadah karena Allah dan mengharap ridha Allah. Nah, insya Allah kalau begitu tujuan kita beramal ibadah, Allah akan memberikan. Ya, Allah akan memberikan surga, Allah akan menjauhkan kita dari azab neraka, Allah akan memberikan dunia beserta isinya. Karena apa? Karena niat kita itu lurus, niat kita itu murni, niat kita itu bersih, ya, tidak tercampur dengan hasrat-hasrat duniawi. Nah, jadi kalau engkau mengejar akhirat, maka dunia ikut. Kalau engkau mengejar dunia, belum tentu akhirat ikut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya,
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, jadikan ya Allah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Rabb. Ya Allah, jangan jadikan hati kami dan diri kami dalam beramal ibadah tujuannya hanya objek nafsu-nafsu kami ya Allah. Tapi luruskan niat kami dalam beribadah, yaitu mengharap ridhamu ya Allah, mengharap rahmatmu ya Rabb. Ya Allah, perbaiki amal ibadah kami ya Allah, perbaiki urusan akhirat kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.